Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Janamar Ajam, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Janamar Ajam adalah seorang tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai aktivis pemuda Islam pada masa perjuangan kemerdekaan. Kemudian hari menjabat sebagai diplomat Indonesia. Perjalanan karir Janamar Ajam menggambarkan perpaduan antara semangat nasionalisme, perjuangan ideologis berbasis keislaman, serta dedikasi dalam mewakili kepentingan Indonesia di panggung internasional. Janamar Ajam merupakan figur penting dalam sejarah diplomasi Indonesia yang berasal dari latar belakang pergerakan pemuda dan keagamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Janamar Ajam lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 1985. Semasa muda, Janamar Ajam aktif dalam pergerakan pemuda Islam yang memainkan peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Aktivisme yang dilakukan oleh Janamar Ajam menunjukkan keterlibatan generasi muda Muslim Indonesia dalam proses pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat. Kepedulian terhadap nasib bangsa, serta kemampuannya dalam membangun komunikasi lintas kelompok, menjadikan Janamar Ajam sebagai tokoh yang dihormati baik di kalangan nasionalis maupun kelompok Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pada tanggal 27 Maret tahun 1976, Janamar Ajam dilantik oleh Presiden Soeharto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Jabatan tersebut diemban oleh Janamar Ajam hingga tahun 1979. Sebelumnya, pada dekade 1960, Janamar Ajam juga telah ditunjuk sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Nigeria. Penunjukan tersebut menunjukkan kepercayaan tinggi pemerintah Indonesia terhadap integritas dan kapasitas Janamar Ajam sebagai diplomat senior. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penugasan diplomatik yang dijalani oleh Janamar Ajam meliputi negara Nigeria di kawasan Afrika Barat dan Kerajaan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Keduanya merupakan wilayah strategis dalam politik luar negeri Indonesia, baik dari sisi solidaritas negara-negara berkembang maupun dari perspektif hubungan dunia Islam. Di Nigeria, Janamar Ajam terlibat dalam penguatan hubungan bilateral yang erat pada masa pasca kolonial. Sedangkan di Arab Saudi, Janamar Ajam memainkan peran penting dalam diplomasi keagamaan serta kerjasama terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa penunjukan Janamar Ajam sebagai diplomat senior merupakan bentuk pengakuan negara atas kontribusinya sebagai tokoh pemuda Islam yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, dan identitas bangsa Indonesia. Latar belakang aktivisme keislaman dan kemampuan komunikasi lintas budaya menjadikan Janamar Ajam sebagai figur yang cocok untuk menjembatani hubungan diplomatik dengan negara-negara berpenduduk Muslim. Peran Janamar Ajam juga penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional yang berbasis solidaritas dunia ketiga dan dunia Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan Janamar Ajam dari aktivis pemuda menjadi diplomat negara dilalui melalui jalur perjuangan politik dan intelektual yang panjang. Keterlibatan aktif dalam organisasi pemuda Islam pada masa perjuangan memberi dasar ideologis yang kuat. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Janamar Ajam bertransformasi menjadi tokoh kenegaraan yang tidak hanya mewakili Indonesia secara administratif, tetapi juga membawa semangat dan nilai-nilai perjuangan dalam praktik diplomasi. Selama menjabat sebagai duta besar, Janamar Ajam dikenal sebagai diplomat yang ramah, komunikatif, dan disegani baik oleh pemerintah setempat maupun komunitas internasional. khususnya di kalangan negara-negara organisasi konferensi Islam.
Janamar Ajam lahir pada tahun 1921 di tengah suasana perjuangan bangsa Indonesia yang masih dijajah oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sejak usia muda, Janamar Ajam telah menunjukkan ketertarikan terhadap isu-isu kebangsaan dan keislaman. Keterlibatan Janamar Ajam dalam pergerakan pemuda Islam menjadikannya bagian dari generasi muda yang tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan secara fisik, tetapi juga melalui jalan pemikiran dan konsolidasi organisasi. Aktivisme keislaman yang dijalankan Janamar Ajam berada dalam arus besar nasionalisme religius, yang kala itu berkembang seiring dengan bangkitnya organisasi-organisasi Islam seperti Jong Islamiyeten Bond dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Kiprah Janamar Ajam dalam ranah politik luar negeri dimulai setelah Republik Indonesia merdeka, ketika Janamar Ajam dipercaya mengemban misi diplomatik yang strategis di kawasan Afrika. Pada dekade 1960, Janamar Ajam ditugaskan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Nigeria. Penempatan tersebut mencerminkan arah politik luar negeri Indonesia yang aktif menjalin solidaritas dengan negara-negara baru yang merdeka dari penjajahan. Dalam konteks Perang Dingin, kehadiran Indonesia di Nigeria memperkuat posisi politik Indonesia sebagai negara yang memimpin gerakan non-blok. Janamar Ajam menjadi salah satu tokoh yang berperan membina hubungan bilateral dengan pemerintah Nigeria dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, serta pertukaran budaya. Perjalanan diplomatik Janamar Ajam berlanjut ke kawasan Timur Tengah. Pada tanggal 27 Maret tahun 1976, Presiden Soeharto melantik Janamar Ajam sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi. Tugas tersebut dijalankan Janamar Ajam hingga tahun 1979, yaitu selama periode penting di mana hubungan Indonesia dan Arab Saudi semakin erat dalam berbagai sektor, terutama kerjasama keagamaan dan pengelolaan haji. Posisi Janamar Ajam sebagai duta besar di negara yang menjadi pusat spiritual umat Islam dunia memberikan nilai strategis tinggi bagi Indonesia. Sebagai negara Muslim terbesar, dalam menjalankan misi diplomatiknya, Janamar Ajam berperan sebagai penghubung diplomasi religius yang tidak hanya menyangkut perizinan dan logistik haji, tetapi juga penguatan citra Indonesia di kalangan masyarakat Muslim dunia. Dari sudut pandang sejarah diplomasi Indonesia, Janamar Ajam tergolong dalam generasi diplomat yang berasal dari latar belakang aktivisme politik dan keagamaan, bukan dari jalur teknokratik atau akademik semata. Hal ini mencerminkan bahwa pada masa-masa awal kemerdekaan, pengalaman perjuangan dan kepercayaan politik lebih menjadi dasar utama dalam pemilihan duta besar. Janamar Ajam memiliki keunggulan dalam memahami psikologi bangsa-bangsa yang baru merdeka, serta mampu membangun jejaring dengan para tokoh dunia Islam dan elit politik negara tujuan. Dari perspektif sosial dan budaya, keberadaan Janamar Ajam sebagai duta besar di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan representasi penting bangsa Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang moderat dan terbuka terhadap dialog antar bangsa. Janamar Ajam dikenal sebagai sosok yang santun dalam diplomasi, kuat dalam prinsip, dan piawai dalam menyampaikan kepentingan Indonesia tanpa mencederai norma-norma lokal di negara tempatnya bertugas. Janamar Ajam juga aktif menginisiasi pertemuan-pertemuan antara komunitas diaspora Indonesia dengan otoritas setempat, termasuk dalam perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja atau bermukim di Arab Saudi dan Nigeria. Dari sudut pandang ketatanegaraan, penunjukan Janamar Ajam sebagai duta besar dalam dua negara yang sangat berbeda secara geopolitik menggambarkan fleksibilitas kebijakan luar negeri Indonesia. Janamar Ajam menjadi bagian dari kebijakan luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak pada blok kekuatan manapun, tetapi berorientasi pada pembangunan dan solidaritas dunia ketiga.
Peran tersebut menjadikan Janamar Adjam sebagai juru bicara Indonesia di panggung diplomasi internasional yang dinamis pada era Perang Dingin. Dari sisi kontribusi terhadap masyarakat, Janamar Adjam meninggalkan jejak penting dalam penguatan identitas diplomatik Indonesia sebagai negara dengan nilai-nilai Islam yang humanis dan rasional. Selain itu, pengalaman Janamar Adjam dalam mengelola isu-isu hubungan bilateral, termasuk fasilitasi ibadah haji, perlindungan warga, dan hubungan antar pemerintah, menjadikannya sebagai panutan dalam praktik diplomasi berbasis nilai kemanusiaan dan pelayanan publik. Janamar Adjam wafat pada tahun 1985, meninggalkan warisan pemikiran dan keteladanan dalam diplomasi yang berakar dari perjuangan, bersandar pada kejujuran, serta berorientasi pada kepentingan bangsa. Warisan perjuangan Janamar Adjam tidak hanya dikenang dalam catatan sejarah diplomasi Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda yang ingin mengabdi kepada bangsa melalui jalur pelayanan luar negeri dan pergaulan antar bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.